5H2O. Pada penetapan ini merupakan salah satu penetapan yang ada dalam metode iodometri. Penetapan ini menggunakan larutan baku Tio Na2S2O3. Jenis penetapan ini tergolong filtrasi tidak langsung karena menggunakan sepertiga yaitu Ki. Ki di sini akan membebaskan I2. I2 yang bebas nantinya akan dititar dengan larutan Tio Na2S2O3 sesuai pada dasar prinsipnya. Dasar prinsipnya yaitu tembaga 2 mengoksidasikan Ki menjadi ion bebas. Reaksi ini merupakan reaksi bolak-balik, akan tetapi arahnya akan bergeser ke kanan karena penambahan Ki secara berlangsung. Kedua, iodida yang terbentuk akan sukar larut yang kemudian dapat dititar dengan larutan Na2S2. Reaksinya sebagai berikut. 2CuSO4 ditambah 4Ki menghasilkan 2K2SO4 ditambah 2CuI. 2CuI menghasilkan Cu2I2 ditambah I2. Kedua reaksi ini menggunakan reaksi bolak-balik. Yang ketiga, I2 ditambah 2Na2S2O3 menghasilkan 2NaI ditambah Na2S4O6. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu neraca digital, klem statif, labu semprot, labu ukur 100 ml, gelas piala 100 ml, gelas piala 500 ml, klem statif, pipet volum 25 ml, Erlenmeyer ASA 250 ml, uret 50 ml, pengaduk, pipet tetes. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu contoh terusi CuSO4 5H2O, larutan kanji, larutan Ki 20%, larutan H2SO4 4N, larutan Na2S2O3 0,1N, kertas saring, kertas penyangga, dan juga Aquades. Selanjutnya, cara kerja. Yang pertama, ditimbang kurang lebih 1 gram contoh terusi, kemudian dilarutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian diencerkan hingga tanda garis meniskus, kemudian dihomogenkan. Yang kedua, dipipet 25 ml larutan ini ke dalam Erlenmeyer ASA 250 ml. Kenapa digunakan Erlenmeyer ASA? Karena I2 bersifat menguap. Jika I2 menguap, maka jumlah titran akan berkurang dari yang seharusnya. Kemudian dibubuhi 20 ml larutan H2SO4 4N. Fungsi H2SO4 di sini agar Cu2+ tidak terhidrolisis. Kemudian dibubuhi 10 ml larutan Ki 10%. Fungsi Ki di sini untuk membebaskan I2. I2 yang bebas ini nantinya akan dititar dengan larutan. Bobot wadah kosong 62,6932 gram. Bobot wadah plus contoh CuSO4 5H2O 63,6935 gram. Bobot contoh CuSO4 5H2O 1000,3 mg.
Volume yang dipipet CuSO4 5H2O 25 mili. Volume larutan penitar Na2S2O3 0,0997 N 10,50 mili. Warna larutan sebelum penambahan indikator kanji kuning muda. Warna larutan setelah penambahan indikator biru. Warna larutan setelah tercapai titik akhir putih. Selanjutnya perhitungan. Perhitungan di sini menggunakan rumus kadar Cu sama dengan faktor pengenceran dikali volume tio dikali normalitas tio dikali BeCu dibagi miligram contoh dikali 100%. Perhitungannya, faktor kadar Cu sama dengan faktor pengenceran 100 mili per 25 mili dikali volume tio 10,50 mili dikali normalitas tio 0,0997 mili ekuivalen per mililiter dikali BeCu 63,5 mg per mili ekuivalen dibagi miligram contoh 1000,3 mg dikali 100%, sehingga didapat kadar Cu yaitu 26,58%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar tembaga 2 dalam terusi CuSO4 5H2O cara DHN adalah sebesar 26,58%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.